Dan yang kedua, proses kehendak dan proses pembiasaan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu proses kehendak. Kehendak itu apa? Apa kehendak? Keinginan, harapan, betul? Nah, jadi pembentukan akhlak melalui keinginan diri sendiri, melalui 3 tahap. Yang pertama, timbulnya keinginan untuk melakukan sesuatu setelah terlebih dahulu adanya rangsangan melalui panca indera. Atau salah satunya, contoh Irfan dalam perjalanan pulang setelah sekolah. Di perjalanan tiba-tiba Irfan melihat orang yang jatuh dari motor. Kira-kira Irfan apa yang akan dilakukan oleh Irfan? Kira-kira Irfan menolong. Kenapa ditolong? Alasannya kasihan. Kalau nggak kenal, nggak apa-apa. Jadi ditolong ya, karena kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk tolong menolong dengan sesama manusia. Jadi punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Setelah Irfan melihat orang yang jatuh dari motor, tiba-tiba timbul kebimbangan antara 2 pilihan. Kata Irfan, ditolong atau tidak? Ya, bimbang, mau ditolong atau tidak. Akhirnya tahap yang ketiga adalah mengambil keputusan mana yang harus ditolong. Akhirnya Irfan memutuskan untuk menolong orang tersebut, walaupun Irfan tidak mengenal orang tersebut, karena perintah dalam ajaran Islam harus tolong menolong. Selanjutnya, yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Tahap yang kedua adalah dilakukan secara kontinu. Kontinu itu apa? Berkelanjutan, terus. Jadi dalam proses yang kedua, akhlak itu terbentuk melalui proses pembiasaan. Apabila kebiasaan yang kita lakukan adalah kebiasaan yang baik, maka akan melahirkan akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Sebaliknya, apabila kebiasaan yang sering kita lakukan adalah kebiasaan yang buruk, maka akan melahirkan akhlak yang buruk. Ya, akan melahirkan akhlak yang buruk. Akhlak baik itu akhlak yang baik atau akhlak yang buruk, akhlak terpuji atau akhlak tercela, perkembangannya dalam diri kita itu tidak akan terasa. Betul nggak? Terasa nggak? Enggak ya? Apalagi akhlak tercela. Akhlak tercela itu dapat mudah merasuk, merambah, mengakar dalam diri seseorang. Karena apa? Karena akhlak yang tercela itu akan sering mendapatkan kekuatan, mendapatkan dorongan dari hawa nafsu. Dan yang namanya hawa nafsu itu lebih nyaman dengan perbuatan yang tercela.
Terus hawa nafsu akan lebih nyaman dengan yang namanya akhlak tercela. Berbeda dengan akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji ketika kita akan melakukan perbuatan yang baik, perasaan kalian gimana? Contoh, di sekolah kita alhamdulillah sudah menerapkan program PPK. Apa PPK teh? Apa sama? Pembiasaan penguatan karakter. Pendidikan penguatan karakter. Dari Senin sampai Jumat di sekolah kita melaksanakan kegiatan PPK. Hari Senin apa PPK-nya? Upacara bendera. Hari Selasa sholat duha dan tilawah Al-Quran. Hari Rabu sama ya, sholat duha dan tilawah. Hari Kamis senam sehat dan literasi. Hari Jumat kalam jumpa. Tujuannya apa? Sekolah menerapkan program PPK. Tujuannya adalah ingin membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah. Ya. Ingin peserta didiknya solehah. Jadi dengan adanya pembiasaan PPK di sekolah kita, diharapkan walaupun kalian berada di luar lingkungan sekolah, kalian sudah terbiasa menerapkan perilaku akhlak yang baik. Hari Senin upacara supaya menanamkan kecintaan tanah air dalam diri kalian. Selasa dan Rabu tadarus Al-Quran dengan harapan kalian menjadi generasi muda pecinta Al-Quran. Sholat duha kalian sudah terbiasa, walaupun libur sekolah sudah terbiasa sholat duha dan sholat sunat lainnya, apalagi sholat fardunya ya, betul? Sholat fardu gak usah dikepri-kepri karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim yang sudah balik. Kalian sudah balik? Sudah ya, semuanya sudah balik. Kemudian di hari Kamis ada senam sehat jasmani. Terus, jadi yang sehat bukan hanya rohaninya saja, jasmani kita juga harus sehat. Hari Jumat ada kalam jumpa. Apa itu kalam jumpa nih? Apa kalam jumpa yang di atas? Kajian ilmiah Jumat sehingga kalian menjadi siswa-siswi yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan agama ataupun pengetahuan. Selanjutnya, hai, halo, lanjut ya. Klasifikasi akhlak berdasarkan objeknya. Ada berapa klasifikasi akhlak berdasarkan objeknya? 2. Satu, akhlak terhadap Allah. Kan berdasarkan objeknya. Yang pertama akhlak terhadap Allah. Yang kedua akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang ketiga adalah akhlak terhadap manusia. Dan akhlak yang keempat adalah
akhlak terhadap lingkungan. Apa itu akhlak terhadap Allah? Coba, apa itu akhlak terhadap Allah? Akhlak terhadap Allah adalah kita sebagai makhluknya, yaitu menaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Siapa namanya? Zam-Zam 10 lipat 8 lipat 8. Ya. Betul. Akhlak objeknya itu bermacam-macam, dan akhlak yang tertinggi itu adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya akhlak terhadap Allah adalah dengan ridho. Kita ridho akan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita ridho tidak dengan hukum yang sudah ditetapkan Allah? Ridho ya. Dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Sudah dilakukan? Insya Allah. Apabila kita ridho dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, berarti akan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Itu adalah akhlak terhadap Allah. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita harus berakhlak baik kepada Allah, kita juga harus berakhlak yang baik kepada Rasulullah. Rasulullah sama seperti kita manusia, tapi Rasulullah adalah makhluk yang mulia. Mulianya karena Allah memberikan mukjizatnya kepada Rasul berupa Al-Quran. Ya. Akhlak Rasulullah salah satunya adalah kejujuran. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan gelar apa? Gelar Amin. Jadi semua masyarakat yang ada di Mekah mempercayai Nabi Muhammad karena kejujurannya. Bahkan para kafir Quraisy ketika ingin menitipkan sesuatu, dititipkannya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW akan berhijrah ke Madinah, yang saat itu di tempat pengaringannya digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad menitipkan barang-barang titipan para kafir Quraisy kepada Sayyidina Ali untuk dikembalikan. Kalian kalau menitipkan sesuatu, boleh nitipkan ke orang yang terpercaya atau tidak? Terpercaya. Boleh nitipkan ke orang yang jujur atau tidak jujur? Orang yang jujur ya. Lalu bagaimana cara kita berakhlak yang baik kepada Rasulullah? Caranya dengan mentaati segala perintahnya, memperbanyak sholawat kepadanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan syafaatnya yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya akhlak yang ketiga tadi apa? Akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia itu seperti apa? Bagaimana? Ulama berpendapat akhlak terhadap manusia itu adalah yang pertama, tidak mengganggu atau tidak menyakiti. Ya, tidak mengganggu atau tidak menyakiti. Seperti apa? Menghina, ngabuli, nyiwit, kan nyiwit? Apalagi yang sifatnya mengganggu atau menyakiti orang lain, baik itu teman kita, orang tua kita, adik atau kakak kita, tetangga kita, ya. Kemudian yang kedua, akhlak kepada manusia itu adalah suka memberi, bersedekah. Bersedekah itu bisa menggunakan harta, uang, jasa, ilmu, barang, bisa. Kemudian yang ketiga adalah bermuka dua. Nanti mukanya dikasih satu sama orang yang suka mencari muka. Kita harus bermuka manis, janganlah suka bermuka masam. Ya, samanya jangan suka bermuka masam, jangan suka bermuka kecut. Kita harus selalu bermuka manis, walaupun dengan orang yang tidak kenal. Kalian sering berpapasan dengan orang padahal tak kenal. Orangnya ramah, senyum, senang gak? Senang gak, Fikri? Senang. Kebalikannya, kita bertemu dengan orang yang wajahnya ditekuk terus, hasen. Gimana perasaan kalian? Hah? Gak suka ya? Bahkan bisa jadi kita menyangka bahwa oh mungkin dia apa namanya lagi sakit gigi. Ya, kita harus berhusnuzon, mungkin dia lagi sakit gigi. Jadi akhlak terhadap manusia itu dibagi lagi menjadi tiga. Akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, dan akhlak terhadap orang lain. Jadi yang di atas sebelah kiri ada berapa akhlak terhadap manusia? Ada berapa? Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri. Yang kedua, akhlak terhadap keluarga. Yang ketiga, akhlak terhadap orang lain. Akhlak terhadap orang lain seperti siapa saja? Dengan teman, dengan guru, dengan kakak kelas, dengan seluruh warga sekolah. Bagaimana cara berakhlak yang baik dengan orang yang ada di sekitar kita? Dengan guru, seperti apa akhlak kita? Berbicara yang sopan, yang santun. Apabila berpapasan, kita harus mengucapkan salam. Kalau kita berpapasan dengan guru,
mengucapkan salam dan bertutur kata yang baik, sopan santun, lemah lembut. Bagaimana cara akhlak kita dengan teman? Harus saling menghargai. Kalau kita saling menghargai dengan sesama teman, tidak akan ada yang namanya bullying. Rasanya moal aya nu namina saling mengejek. Beres. Jadi kepada yang lebih tua kita harus menghormati, kepada sesama kita harus saling menghargai, kepada yang lebih muda kita harus menyayangi dan mengayomi. Beres. Jadi nu kasahadapeun ulah di boleh ya. Itu akhlak terhadap orang lain. Bu, bagaimana cara berakhlak yang baik di jalan raya? Cara berakhlak yang baik di jalan raya seperti apa, Neng? Tidak boleh kebut-kebutan. Karena apabila kita kebut-kebutan, yang akan mendapatkan akibatnya bukan hanya kita saja ya Irfan ya, orang lain juga bisa kena akibatnya dari cara berkendara kita yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap keluarga. Keluarga itu ada siapa saja? Ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kakek, dan cara berakhlaknya seperti apa? Sama, harus sopan santun. Kepada orang tua kita harus menghargai, kepada adik harus menyayangi. Salah satu sikap yang harus kita lakukan kepada orang tua adalah birrul walidain. Apa birrul walidain? Berarti kita tidak boleh memaksakan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan diri kita, baik itu secara fisik ataupun secara psikis, baik secara lahir ataupun secara batin. Contoh perilaku yang dapat membahayakan diri kita secara lahir. Contohnya apa? Contohnya begadang. Cung di sini yang suka begadang. Buat apa begadang kalau tiada artinya? Begadangnya buat apa? Buat tadarus? Masya Allah. Begadangnya buat apa ya Pak? Buat sholat tahajud? Alhamdulillah. Tetapi begadang yang keterusan, yang kontinu gitu ya, itu juga tidak baik. Ya, bukan badan tahajud. Tahajud itu bisa kita lakukan di sepertiga malamnya terakhir. Dari pukul berapa? Pukul 2 sampai menjelang subuh. Kenapa Bu tidak boleh begadang? Karena begadang itu tiada artinya. Karena begadang itu bisa menurunkan imunitas tubuh kita. Betul nggak? Contoh lainnya, merokok. Kenapa tidak boleh merokok?
yang merokok selain mengakibatkan ya terganggunya kesehatan paru-paru dirinya, juga akan menyebabkan kerusakan paru-paru orang yang ada di sekitar kamu. Jadi ketika kamu merokok, kamu bukan hanya zalim kepada diri sendiri, kamu juga zalim kepada orang lain. Ya. Contoh lainnya, minum minuman keras dan obat terlarang. Kenapa tidak boleh? Ya, karena haram. Haram ya. Dalam Islam mengkonsumsi obat terlarang dan minuman keras hukumnya haram karena dapat merusak akal pikiran manusia. Ya, itu adalah beberapa contoh perbuatan yang dapat membahayakan diri kita secara fisik. Ada tidak perbuatan yang dapat membahayakan diri kita secara psikis? Ada. Contohnya penyakit hati, iri, dengki, terus munafik. Hari ini teh naon? Iya, iri itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Di sini mah nggak ada yang seperti itu ya. Kita akan senang melihat kebahagiaan orang lain dan kita akan merasa sedih apabila melihat teman kita mendapatkan musibah atau kesusahan. Jadi kepada diri sendiri pun kita harus berakhlak yang yaitu dengan cara menghindari perbuatan yang sekiranya dapat membahayakan diri kita baik secara fisik ataupun psikis. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya akhlak apa? Akhlak terhadap lingkungan. Manusia diciptakan oleh Allah, tugasnya itu sebagai khalifah fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi, yaitu untuk memakmurkan, untuk melestarikan, untuk memelihara lingkungan. Hal ini sejalan dengan program sekolah kita. Program sekolah kita melaksanakan program Adiwiyata sekolah. Tujuannya apa nih Adiwiyata nih? Memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada warga sekolah tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Sehingga dari kebiasaan tersebut, kalian ketika ada di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, kalian sudah terbiasa dengan kebersihan lingkungan. Contoh kecil yang bisa kalian lakukan sebagai bentuk implementasi program Adiwiyata adalah membuang sampah pada tempatnya. Apabila kalian sudah makan-makan di dalam kelas, tolong bekasnya dirapikan. Makan di sis, sok dirapikan harus. Apalagi setelah kalian selesai materi, nanti kita pulang setengah 1, jangan sampai kalian meninggalkan sampah. Di hari pertama ya, ibu lihat di sekitar masjid di dalam itu banyak sampah. Sampahnya apa? Masker. Ya, datangnya pakai masker, pulangnya nggak pakai masker. Maskernya ditinggal di masjid.
Baiklah. Oke. Selanjutnya, tadi judul kita adalah akhlakmu cerminan hatimu. Ya. Kita sadar tidak? Secara lahiriah, bagaimana kita bisa hidup? Secara lahiriah, kenapa kita bisa hidup? Alasannya, karena kita mempunyai dua hal. Yang pertama, punya jasad. Yang kedua, punya ruh. Karena apabila Irfan jasadnya masih ada tetapi ruhnya sudah tidak ada, berarti Irfan sudah maut, sudah meninggal. Kita masih hidup karena kita mempunyai dua hal, yaitu jasad dan ruh secara lahiriah. Ruh seseorang itu diwakilkan oleh hati sebagai pengendali jasad. Betul nggak? Jasad kita itu ada yang mengendalikannya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri kita, siapa yang mengendalikannya? Ruh, hati kita. Betul nggak? Jadi kita itu, jasad kita adalah wayangnya, kan ya? Dan dalamnya itu siapa? Hati. Kita mau bergerak ke kanan, itu digerakkan ke sana, ke dalam hati. Irfan menolong orang yang jatuh dari motor, itu tergerak karena siapa? Karena apa? Karena hati. Betul nggak? Ya. Pertanyaannya adalah, kemanakah kisah hidup kita akan dibawa oleh sang dalang? Apakah akan berakhir bahagia dengan kemenangan, ataukah akan berakhir sengsara dengan kekalahan? Hoyong kemana? Hoyong kemenangan. Ingin berbahagia di akhir. Betul ya? Betul ya? Tadi sudah Ibu sebutkan pengertian akhlak itu apa tadi? Pengertian akhlak itu apa? Ya, akhlak itu budi pekerti, kondisi kejiwaan seseorang. Betul? Kondisi kejiwaannya mantap. Jadi perilaku itu tadi akan diperoleh, akan tumbuh dalam diri manusia melalui dua proses. Masih ingat? Yang pertama proses kehendak, yang kedua proses pembiasaan. Ya. Kemudian siapakah yang akan mendorong akhlak tersebut? Betul, hati. Ya, hati. Karena dari diri ya, dari diri. Tentunya secara hakikatnya yang mendorong akhlak manusia itu adalah Allah. Tetapi secara syariatnya yang mendorong akhlak manusia itu adalah hati. Hatilah yang bisa mendorong akhlak seseorang. Maka sudah jelas ada kaitannya antara akhlak dan hati manusia. Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadal jasadu kulluhu." Yang bisa kalian ambil, apa yang bisa kalian maknai dari hadis tersebut? Cung. Yang bisa memaknai dari hadis tersebut, cung. Irfan, Payun. Dari hadis tersebut silakan dimaknai apa artinya, apa maknanya. Siapa namanya? Sopik kapalnya.
perbuatan itu tergantung pada niatnya. Karena kan niat itu ada di dalam hati. Jika niat kita tidak baik, maka kedepannya juga adalah baik. Tapi jika kita jika niat kita baik, insya Allah kedepannya juga akan lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih. Arif kelas 10 IPS 4. Mana teman-temannya? IPS 4. Jadi dari hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa jasad yang terwujud dalam akhlak akan bergantung pada hati kita. Ketika kita memiliki hati yang baik, maka jasad kita pun akan baik. Kebalikannya, apabila hati kitanya buruk, maka jasad kita pun akan buruk, akhlak kita pun akan rusak. Maka dari sinilah kita dapat mengetahui kenapa akhlak manusia bisa dijadikan cerminan hati. Ya, yang terlihat jasad kita itu adalah sebagai bentuk rupa hati kita. Ibaratkan sebuah teko. Teko isinya apa? Air apa? Air kopi, air teh, teh poci, biar wangi. Irfan haus, kuir dikucurkan karena naon, karena gelas. Yang keluar apa-apa? Air apa? Kan tadi isinya air teh, yang keluar air teh. Itu perumpamaannya. Hati kita pun dan jasad kita pun seperti itu. Ya, jasad dan hati kita ibaratkan teko dan isinya. Apabila isinya air teh, maka pada saat dikeluarkan pun yang keluar adalah air teh. Mustahil akan keluar air kopi. Hati yang baik akan tercipta ketika manusia memiliki pedoman untuk menuntunnya. Apa pedoman kita? Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bahkan Allah juga sudah memberikan tauladan dan contoh langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawma akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi apabila kita ingin mencontoh akhlak yang baik, contohlah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ingin bertanya, ketika kalian akan melakukan perbuatan baik, suka berat nggak? Hari Selasa, hari Rabu kita melakukan kegiatan PK, tilawah dan duha. Kalian berat nggak melakukannya? Berat nggak? Berat? Berat? Karena apa berat? Karena belum terbiasa? Iya. Karena kenapa? Karena ada yang mendorongnya. Apa yang mendorongnya? Hawa nafsu kalian. Jadi ketika kalian akan melakukan kebaikan, musuh terbesar
sangat nyaman dengan hawa nafsu. Kesepen hawa nafsu mah buka gorengan teh, jadi bakal jujur terus. Jadi apabila ingin melakukan perbuatan yang buruk akan terasa ringan. Terus karena nanti ganjarannya apa? Neraka. Ya kan? Berbeda kebalikannya dengan perbuatan yang baik terasa berat karena ganjarannya adalah surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, lalu ada nggak sih cara trik untuk melatih diri kita supaya kita terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik? Ada nggak cara untuk melatih atau mendidik hati kita agar memiliki akhlak yang baik? Ada tidak? Ada. Yang pertama adalah memperdalam ilmu agama. Yang sekarang kalian lakukan saat ini, kalian sedang memperdalam ilmu agama. Ilmu itu adalah jendela hati yang bisa meningkatkan ketakwaan, keimanan seorang manusia. Dengan ilmu kita tahu siapa diri kita, siapa pencipta kita, apa tujuan kita diciptakan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kalian tahu? Iya. Dari mana? Dari ilmu. Ilmu itu dari mana sumbernya? Dari Al-Qur'an. Yang kedua, nih, cara yang kedua, perhatikan ya. Nanti di akhir ada game. Ada game, nanti pemenangnya ibu kasih reward. Jadi perhatikan. Oke, yang kedua adalah memperbanyak zikir. Zikir teh naon? Mengingat Allah. Hati kita akan tertaut dengan apa yang sering kita ucapkan. Terus apabila kita sering mengingat Allah, maka hati kita akan tertaut kepada Allah. Apabila hati kita sudah tertaut kepada Allah, maka ada perisai dalam diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Betul nggak? Mau bohong, ada perasaan takut. Takutnya kepada siapa? Bukan takut kepada guru, bukan takut kepada orang tua, karena takut kepada Allah. Ya, mau uniko, apa uniko? Kosong cara? Insya Allah di SMA Negeri 1 Sinapana anak-anaknya soleh. Amin. Jadi apabila kita merasa awasi oleh Allah, kita akan selalu bersikap berakhlak yang baik. Kita aja kalau dipasang CCTV yang kumaha sih karena akan selalu menjaga sikap ya. CCTV 24 jam. Kami di luar ada CCTV kan? Di rumah kalian ada CCTV? Ada yang ada yang enggak. Ya, berarti artinya CCTV itu jangkauannya terbatas. Ini mah CCTV-nya langsung Allah ya, dimanapun, kapanpun kita berada, selalu ada yang mengawasi diri kita. Siapa yang mengawasinya? Yang ketiga, cara melatih hati kita supaya selalu berakhlak yang baik adalah ikhlas, sabar, dan syukur. Ya,
Pintar. Manusia hidup di dunia itu pasti akan selalu mendapatkan cobaan dan ujian. Terus profesi ya, tidak bermaksud menyinggung profesi. Tetapi hadis di atas ingin mengumpamakan bahwa lingkungan pergaulan seseorang itu akan mempengaruhi kehidupannya. Ya, jadi lingkungan pergaulan kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Apabila kita bergaul dengan teman yang baik atau kita ada di dalam lingkungan pergaulan yang baik, maka akhlak kita pun akan terbawa baik. Kebalikannya, apabila kita memilih dalam lingkungan pergaulan yang buruk, maka kita akan terpercik oleh sifat-sifat yang tidak baik, akan terpercik oleh sifat-sifat yang buruk. Maka dari itulah kita harus bijak dalam memilih pergaulan. Meskipun tidak semuanya teman yang tidak baik itu akan menjerumuskan kita. Ya, terus apabila kitanya bisa menjaga diri kita, hati kita dengan baik. Lebih bagusnya lagi, kita mengajak, membawa teman kita ke dalam pergaulan yang baik. Tetapi apabila kira-kira kita tidak sanggup atau kita tidak akan kuat menahan keburukan tersebut, sebaliknya bergaulah, hiduplah dalam pergaulan yang baik. Seperti itu. Jadi bisa kita pahami akhlak itu sebagai cerminan hati kita. Walaupun tidak semua cermin dapat memantulkan bayangannya, tetapi cermin tidak akan pernah bohong dan tidak akan pernah menutupi apa yang dicerminkan kepadanya. Semoga kita semuanya yang hadir di sini, termasuk ibu, bisa bercermin dari diri dan senantiasa memperbaiki diri, mulai dari hati kita, mulai dari saat ini, untuk senantiasa tetap taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan. Wallahu a'lam. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin dari Ibu minta perwakilan dari tiap kelas untuk menyampaikan kesimpulan materi yang sudah Ibu sampaikan. Penyampai kesimpulan terbaik insya Allah nanti Ibu kasih Bu Yuyun. 10 MIPA 1 mana? Silakan ke depan. 10 MIPA 1. 10 MIPA 2. Perwakilannya mana? 10 MIPA 2. 10 MIPA 3. Perwakilannya boleh dari satu orang saja perwakilan. Mau laki-laki mau perempuan boleh. Perwakilan dari MIPA 4. Bapak Yunfa. Perwakilan dari MIPA 1. Ananda ke depan. Amanda ya. Ananda. Oh, Amanda. Perwakilan dari MIPA 2. Siapa dari MIPA 2? Abelva. Asep boleh.
Siapa? Handi Kapayun, Handi Kapayun. Perwakilan dari MIPA 4, Irfan. Perwakilan dari MIPA 5,